Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku dan di sini adalah part 2 dari video penurunan rumus gerak harmonik sederhana. Di sini aku udah janji di video sebelumnya ya, aku ingin membahas simpangan, kecepatan serta percepatan dengan cara integral dan turunan. Gimana caranya? Oke. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe dulu ya sebelum lanjut. Oke, buat teman-teman yang belum nonton part 1 juga jangan lupa. Oke? Nah, kita langsung aja ya masuk ke pembahasannya. Jadi di video sebelumnya aku menggunakan grafik, sekarang aku akan menggunakan pegas horizontal ya. Nah, di sini aku akan gambar dulu. Oke, di sini maksudnya bukan 3 benda ya, tapi satu benda berosilasi sejauh A. Yang ke kanan jaraknya plus A, yang ke kiri minus A. Oke. Nah, kita lihat ada 3 posisi di sini. Aku mau kasih kalian lihat yang titik keseimbangan, yaitu yang ada di tengah. Ada 2 gaya yang terjadi, ya. Yang pertama itu MA yang ke kanan, arah geraknya, dan ada gaya pemulih yang membuat dia bergerak harmonik, yaitu min K dikali X. Kalau kita tulis dalam sigma F sama dengan 0, maka MA minus KX sama dengan 0. Ya, karena arahnya ke kiri, jadi minus KX. Nah, kalau kita lanjutkan, maka akan menjadi seperti ini ya. Nah, di sini A-nya ingin aku ganti, tapi sebelumnya aku jelaskan dulu ya. Ini mengenai turunan. X dulu ya, posisi atau simpangan ya tetap X. Kalau kecepatan V, dia bisa dilambangkan sebagai X dot. Nah, rumusnya ini adalah turunan pertama dari posisi terhadap waktu, dx per dt. Kalau percepatan itu X double dot. Nah, X double dot artinya dia itu turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu, atau bisa juga ini turunan kedua atau cucu dari si posisi. Turunan kedua dari posisi terhadap waktu gitu. Nah, rumus-rumus ini harus diingat ya, karena lumayan penting sih menurut aku. Nah, sekarang di sini aku akan ganti A-nya menjadi X dot. Nah, seperti ini. Wait, kurang rapi. Ini aku pindahin ke kiri semua. Dah, sekarang aku bagi M. Nah, sudah dibagi M, ini adalah bentuk umum dari GHS. Dengan K per M ini adalah omega kuadrat. Oke? Ingat. Nah, sekarang aku akan kembali ke persamaan yang bawah tadi. Tapi K per M-nya aku ganti sebagai omega kuadrat. Nah, aku pindahin ke ruas kanan jadi seperti ini. Oke? Jelas? Nah, sekarang apa yang kita lakukan? X double dot ini adalah dv per dt, tapi V-nya aku tulisnya X dot, gitu ya, sama aja. X dx dot per dt sama dengan min omega kuadrat kali X. Tapi aku nggak mau pakai ini, aku mau pakai persamaan yang lain, karena dia lebih work, gitu. Nah, di sini aku akan tulis kembali dv per dt-nya. Nah, ini aku akan membuat sebuah rumus baru. Ini udah pernah aku bahas di penurunan rumus GLBB. Jadi aku jadikan seperti ini. dv per dx dikali dx per dt. Nah, dx-nya kan bisa dicoret gitu ya. Tapi aku nggak mau coret gitu. Aku sengaja tambahkan justru supaya dia menjadi satu persamaan baru, yaitu A yang sebagai X double dot itu bisa rumusnya dv per dx dikali dx per dt itu adalah kecepatan. Nah, berarti dikali X dot gitu, atau dikali V. Nah, ini V-nya aku ganti sebagai X dot ya. Kita harus familiar dengan huruf-huruf yang ada dotnya supaya lebih terbiasa kita dan nggak pusing liatnya ya. Nah, di sini aku ganti ya ruas kirinya. Nah, udah seperti ini. Lalu aku kalikan si dx yang di bawah ini ke ruas yang kanan, kali silang ya. Nah, aku pindah page dulu. Nah, aku integralkan di sini. Ya, dua-duanya diintegralkan. Nah, lihat yang sisi kiri dulu, ruas kiri dulu. Ini hasilnya kalau diintegralkan akan menjadi setengah X dot kuadrat. Dapat dari mana? Ya, bisa dilihat di situ. Ya, aku tulis dasarnya kayak gimana. Cuma untuk lebih detailnya kalian silakan boleh cek video penurunan rumus GLBB. Di situ aku jelaskan lebih jelas lagi mengenai integral sederhana. Next, yang ruas kanan.
omega kuadrat ini nilai konstan, jadi yang kita integralkan hanya x dx. Minusnya jangan lupa dikurangi. Nah, dah. Kita tulis ulang. Min omega kuadrat. Nah, ini kalau diintegralkan, maka akan menjadi setengah x kuadrat. Lalu aku satukan supaya tidak ada kurung. Seperti ini. Nah, karena ini integral tak tentu ya, belum ada batasnya, sehingga kita harus punya konstanta. Di sini konstantanya aku namakan sebagai plus C1 di kiri dan plus C2 di kanan, gitu ya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu nilai dari C1, C2-nya itu di mana gitu. Berapa maksudnya gitu. Nah, kalau dari pegas ini kita lihat, kalau kita lihat dari posisi itu, saat X sama dengan amplitudo, maka kecepatannya 0 karena EK di situ 0 gitu. EK-nya 0, EP-nya maksimal istilahnya gitu. Yang kita pelajari di video sebelumnya. Nah, jadi kita masukkan X dot-nya 0 berarti sisa C1 sama dengan bla 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 ditambah C2 gitu. Udah, kita bisa ketemu nominal C2 min C1-nya, yaitu setengah omega kuadrat A kuadrat. Udah, ini nilai yang penting. Oke, sekarang kita kembali lagi ke rumus yang atas. Yang ini maksudnya. Ya, lalu C2 C1-nya aku satuin mereka di ruas kanan. Seperti ini. Ya, baru kita masukkan nilai C2 kurang C1-nya, maka nanti akan menjadi seperti ini. Aku fast forward aja ya, biar lebih cepat videonya, kalian bisa pahami dengan cara pause. Oke, sudah, ini aku kalikan 2 semuanya, jadi 1/2-nya hilang semua. Nah, ini lebih mudah nih persamaannya. Sekarang omega kuadratnya aku kelompokkan, ya, jadi sendiri, jadi A kuadrat min X kuadrat gitu ya. Nah, kemudian ini aku akarkan. Omega kuadrat diakarkan menjadi omega doang, terus akar A kuadrat min X kuadrat. Nah, ini sebenarnya salah satu rumus kecepatan juga ya. V sama dengan omega akar A kuadrat min X kuadrat bisa dapat dari sini. Nah, lanjut dari persamaan itu kita olah lagi. Nah, X dot ini kan kecepatan. Kecepatan itu adalah turunan dari posisi dx bar dt. Sama dengan kayak yang di atas ya. Nah, habis itu ini langsung aku kalikan dt kali silang dt dengan yang akar itu, jadi seperti ini. Kemudian aku integralkan mereka. Nah, integral di sini aku nggak bahas lebih lanjut karena menurut aku ini bukan integral sederhana sih. Karena aku juga bukan orang yang profesional, jadi aku tidak memilih untuk tidak menjelaskan ini, tapi gunakan X sama dengan A sin theta. Dan kita juga perlu cari tahu dx-nya. Nah, dx kalau diturunkan terhadap theta, maka kalau sin alpha diturunkan kan menjadi cos alpha. Nah, berarti di sini A cos theta gitu. Nah, theta d theta ini aku pindahkan ke kanan. Jadi dx sama dengan A cos theta kali diferensial theta gitu ya. Nah, ini kita udah ketahui variabelnya. Nah, kalau sudah, kita tinggal masukkan aja. Kita aplikasikan seperti ini. Jadi kita tinjau yang ruas kiri dulu ya ceritanya, biar nggak pusing. Lalu kita pindahkan variabelnya seperti ini. Oke, X kuadrat berarti A kuadrat sin kuadrat theta gitu. Terus itu udah, ini aku kelompokkan, A kuadratnya aku keluarkan. Nah, ini ada sifat trigono guys. Jadi sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu hasilnya akan 1. Jadi ini bisa kita ubah jadi seperti ini. Nah, 1 min sin kuadrat theta ini kita bisa ubah jadi cos kuadrat theta. Tapi karena ini diakar kan, oke, kayak gini deh. Wait. Nah, ini jadi kalau kita gabungkan kan A kuadrat cos kuadrat theta, tapi karena dia ada akar, jadi kuadratnya hilang gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita bisa coret, bisa. Lalu tersisa integral dari d theta. D theta ini dengan batas theta 0 sampai theta, maka dia menjadi theta dikurangi theta 0. Ini untuk yang ruas kiri. Untuk yang ruas kanan, ya lebih singkat stepnya. Jadi ceritanya,
omega dt. Nah, omega ini nilainya tetap. Jadi yang kita integralkan hanya dt. dt ini dengan batas T0 sampai T. Jadi T dikurangi T0. Oke. Nah, kemudian kita udah dapet nih ruas kanannya juga, ruas kiri udah, kita langsung masukkan seperti ini ya. Kita tulis hasil ruas kiri dan ruas kanan yang udah kita hitung tadi. Nah, kemudian kalau sudah, sekarang ingat yang aku tulis tadi ya sebelumnya, gunakan X sama dengan A sin theta, gitu kan. Nah, di sini berguna nih. Kita bisa mencari theta. Nilai theta maksudnya. Jadi A-nya kita pindahkan sama dengan sin theta. Habis itu theta-nya ini adalah ya ARC sin ya. Atau sin inverse sin gitu. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan yang ada di kiri. Nah, kayak gini. Kalau sudah, ini sinnya aku mau pindahkan ke kanan. Jadi yang yang theta 0 jangan lupa ditambahkan. Oke, next sinnya aku pindahkan ke ruas kanan. Jadi yang kiri itu sisa X per A sama dengan sin omega T dikurangi T0 ditambah theta 0. Nah, biasanya kita mematok T0 atau waktu awal ini adalah 0 sekon dan sudut awal ini adalah 0 gitu. Atau sudut awal nggak 0 juga nggak apa-apa kok. Nah, jadinya seperti ini. Kalau kita menganggap T0 dan theta 0-nya itu sama dengan 0. Maka kita menemukan persamaan seperti ini, lalu amplitudonya kita naikkan, jadi X sama dengan A sin omega T. Ini persamaan yang kita gunakan dalam gerak harmonik sederhana. Nah, sekarang gimana ya kalau kecepatan dan percepatan melalui turunan? Oke, aku akan bahas ini barengan dengan penurunan rumus periode bandul dan pegas. Jadi jangan lupa untuk cek part video berikutnya. Sampai jumpa!